Jadi aku tuh tinggal di Jogja, dimana kalau kita ngomongin soal area Jogja dan sekitarnya area daerah itu kan masih sangat kental dengan banyaknya cerita yang hadir di lingkaran-lingkaran terdekat ya, gitu. Kayak di tetanggaku, cerita dari teman-teman terdekat atau bahkan dari keluarga. Kalau kemudian kita ngomongin soal ide itu kan sebenarnya soal orang yang susah meninggal itu banyak banget lah, maksudnya itu di lingkunganku tuh masih ada gitu, bahkan sampai hari ini gitu. Tapi kalau ngomongin soal idenya dari mana, jadi ini sebenarnya berangkat dari sebuah kisah memang pada masa tahun di mana Jepang itu masih menjajah Indonesia, masih di zaman itu, lalu masuk ke agresi militer Belanda yang kedua gitu kan. Eyang buyutku itu kan orang yang tinggal di daerah Wates Kulon Progo. Jadi kalau kita ngukur soal jarak dari Kulon Progo ke Jogja kota itu tuh kalau naik kendaraan bermotor tuh bisa sampai 40 menit lah. Jadi bisa kebayang kalau jalan kaki atau naik sepeda dengan menuntun barang dagangan itu kan bisa berjam-jam ya, gitu kan. Nah, eyangku itu memang tinggal di Kulon Progo, eyang buyut kan, tinggal di Kulon Progo yang kemudian setiap harinya dia harus berdagang di Pasar Beringharjo gitu, di Pasar Beringharjo di kota Jogja. Jadi setiap hari dia harus berjalan menempuh jarak waktu yang berjam-jam ke kota Jogja dengan membawa barang dagangan gitu, terus sambil membawa anak-anaknya yang masih kecil gitu. Nah, sementara ketika kemudian dia harus menempuh perjalanan yang sejauh itu kan dia di sepanjang jalan tuh dia akan menemukan kayak pos-pos penjagaan Jepang, banyak di era itu pas banyak banget kayak soal rampok, kriminal-kriminal yang terjadi di jalanan gitu loh. Nah, jadi kalau kemudian yang aku dengar dari cerita-cerita omku, pakdeku, eyangku gitu tuh, eyang buyutku tuh kayak semacam punya satu kemampuan yang ketika dia sedang berjalan menuju kota Jogja itu tuh nggak bisa dilihat sama orang. Karena kalau kita bicara orang zaman dulu tuh kayak semacam bisa punya kemampuan untuk bala keselamatan, bala pengasihan, bala untuk ya banyak hal lah gitu. Nah, kalau mungkin buat eyang buyutku tuh kayak bala keselamatan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan hari ini guys, gue mau membicarakan tentang salah satu proses dari kematian, yaitu sakaratul maut. Yang dimana yang kita tahu kematian adalah salah satu hal yang pasti bagi setiap manusia yang ada di dunia ini. Dan sebelum kematian itu datang, kita sebagai umat manusia yang baik gitu ya, sebaiknya kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan abadi pasca kematian. Sebab kita semua itu nggak ada yang tahu kapan datangnya kematian tersebut. Namun sebelum kematian, kita akan menghadapi satu proses yang namanya sakaratul maut. Dan hari ini kita bakal kupas dan bahas lengkap selengkap-lengkapnya tentang sakaratul maut. Jadi selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Halo guys, di sini gue udah kedatangan salah satu sutradara yang di tahun kemarin itu filmnya mencapai 1 juta penonton lebih. Nah, kita sapa dulu aja, namanya Mas Tata. Mas Tata, apa kabar Mas? Baik dong, Mas. Baik ya Mas ya? Baik. 1 juta dong Mas ya? 2,4. 2,4 malah, wih gokil. Nih ada ini dong, emoticon. Gaya banget ya, gaya banget ya. Padahal tuh stres tuh. Oh gitu pas pengerjaannya? Iya, enggak, bukan. Maksudnya begitu dapat penonton sebanyak itu di film pertama itu kan kayak langsung tertekan banget gitu loh. Habis itu udah box office terus mau bikin apa lagi tuh kan jadi takutnya laku apa enggak, ini apa enggak gitu. Jadi oh iya paham. Ya tapi setelah itu juga karena berproses terus jadi ya udah bisa menerima aja sih. Oke. Gitu. Kalau yang kemarin itu film judulnya Waktu Maghrib ya Mas ya? Betul, itu film pertamaku. Film pertama itu. Kalau produksi itu di tahun berapa sih Mas sebenarnya? Produksi di tahun 2021, lalu tayangnya di 2022. 2022 tayangnya, oke. Nah, fun fact-nya nih guys, kalau Mas Tata ini itu sebelumnya dia ini malah seorang musisi nih. Bener nih Mas? Enggak juga sih, ya, enggak tahu maksudnya sebelum aku jadi sutradara tuh ya aku seorang desainer, aku juga aku seorang videografer gitu. Kalau ngomongin soal musisi ya aku memang bermain musik, aku ngeband, tapi itu bukan jadi semacam apa ya,
main profesi aja gitu. Ngeband tuh waktu itu ya buat seneng-seneng sama komunitas gitu. Tapi kalau ngomongin soal profesi, aku dulu lebih ke desainer, videographer, animator, editor. Dan sekarang sutradara. Sutradara. Oke, mantap nih. Berjenjang dan multi talent Mas Tata ini. Nah, menurut Mas Tata sendiri nih kan udah menjalani profesi sutradara ya. Untuk film-film horor sekarang itu gimana menurut Mas Tata? Film horor tuh masih sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi karena memang aku selalu percaya bahwa orang Indonesia tuh core-nya tuh memang suka sama sesuatu yang mistis-mistis gitu. Itu terjadi kok di tetanggaku. Kalau misalnya katakanlah aku lagi ronda gitu, datang ngobrol basa-basi, lalu selanjutnya pasti ngomongnya soal cerita-cerita mistis gitu. Iya, benar. Di tetangga, pos ronda, lingkungan kerja, di keluarga, dimanapun itu gitu. Kita selalu bawah sadar kita tuh menuntut untuk pengen selalu bercerita soal horor. Itulah kenapa kemudian film horor di Indonesia tuh selalu laku, selalu ditonton oleh banyak orang gitu. Nah, cuman kan yang jadi tanggung jawab bagi saya sebagai salah seorang pembuat film horor itu harus tetap menjaga kualitas supaya film horor di Indonesia itu tetap harus menjaga martabatnya sebagai film horor yang disukai sama penonton gitu. Jangan sampai kita hanya membuat film horor yang ala kadarnya gitu buat sekedar mencari duit lalu mengesampingkan kualitas gitu. Itu amit-amit jangan sampai lah gitu. Jadi itu kita harus berkarya sebaik mungkin untuk tetap menjaga martabat film horor Indonesia. Itu sih. Nah, untuk sekarang Mas Tata ini lagi ada proyek juga ngerjain film judulnya Sakaratul Maut ya Mas ya? Ya, benar. Oke. Nah, untuk film Sakaratul Maut ini inspirasi kisahnya ini dari mana nih Mas? Kalau ngomongin soal inspirasi sebenarnya kan, jadi aku tuh tinggal di Jogja. Dimana kalau kita ngomongin soal area Jogja dan sekitarnya, area daerah itu kan masih sangat kental dengan banyaknya cerita yang hadir di lingkaran-lingkaran terdekatku ya, gitu. Kayak di tetanggaku, cerita dari teman-teman terdekat atau bahkan dari keluarga. Kalau kemudian kita ngomongin soal ide itu kan sebenarnya soal orang yang susah meninggal itu banyak banget lah. Maksudnya itu di lingkunganku tuh masih ada gitu, bahkan sampai hari ini gitu. Tapi kalau ngomongin soal idenya dari mana, jadi ini sebenarnya berangkat dari sebuah kisah memang pada masa tahun di mana Jepang itu masih menjajah Indonesia, masih di zaman itu, lalu masuk ke agresi militer Belanda yang kedua gitu kan. Eyang buyutku itu kan orang yang tinggal di daerah Wates Kulon Progo. Jadi kalau kita ngukur soal jarak dari Kulon Progo ke Jogja kota itu tuh kalau naik kendaraan bermotor tuh bisa sampai 40 menit lah. Jadi bisa kebayang kalau jalan kaki atau naik sepeda dengan menuntun barang dagangan itu kan bisa berjam-jam ya, gitu kan. Nah, eyangku itu memang tinggal di Kulon Progo, eyang buyut kan, tinggal di Kulon Progo yang kemudian setiap harinya dia harus berdagang di Pasar Beringharjo gitu, di Pasar Beringharjo di kota Jogja. Jadi setiap hari dia harus berjalan menempuh jarak waktu yang berjam-jam ke kota Jogja dengan membawa barang dagangan gitu, terus sambil membawa anak-anaknya yang masih kecil gitu. Nah, sementara ketika kemudian dia harus menempuh perjalanan yang sejauh itu kan dia di sepanjang jalan tuh dia akan menemukan kayak pos-pos penjagaan Jepang, banyak di era itu banyak banget kayak soal rampok, kriminal-kriminal yang terjadi di jalanan gitu loh. Nah, jadi kalau kemudian yang aku dengar dari cerita-cerita omku, pakdeku, eyangku gitu tuh, eyang buyutku tuh kayak semacam punya satu kemampuan yang ketika dia sedang berjalan menuju kota Jogja itu tuh nggak bisa dilihat sama orang. Gitu. Jadi kayak ada satu ilmu ya yang aku dengar gitu. Jadi pokoknya mereka tuh bisa berangkat ke kota lalu pulang tuh tanpa kurang suatu apapun gitu karena memang tidak bisa dilihat sama orang-orang awam gitu. Nah, itu yang kemudian cerita itu terus bergulir di keluarga kami. Gitu. Itu nama ilmunya transparan. Nggak tahu, itu ilmu menghilang tuh loh, kayak kalau orang dikejar debt collector kan ada ilmu menghilang, hilang kan langsung kan. Boleh juga tuh ilmunya tuh, kalau ngutang nggak bakal kelihatan ya kan. Nah terus Mas, berarti ini adalah salah satu kisah pengalaman pribadi juga lah ya masuknya ya? Kalau ke keluarga lah ya? Bukan, nah kalau ngomongin soal gagasannya iya, kalau ngomongin soal kenyataan yang pernah terjadi di eyang buyutku tuh seperti itu. Tapi kemudian dari ide itu, dari kisah itu tuh aku serap ide dasarnya soal
ya apa namanya kemampuan ya kalau mungkin bahasa sekarang itu punya kodam gitu loh. Kayak yang kayak melindungi keluarga itu kan karena kalau kita bicara orang zaman dulu tuh kayak semacam bisa punya kemampuan untuk bala keselamatan, bala pengasihan, bala untuk ya banyak hal lah gitu. Nah, kalau mungkin buat yang buyutku itu kayak bala keselamatan gitu. Apa kodamnya, Mas? Nggak ngerti juga sih. Karena mungkin waktu itu belum tren soal kodam juga kan. Kirain sempet dicek gitu kan. Nggak tahu. Mungkin karena kalau dulu ada TikTok kayaknya udah langsung dicek tuh. Iya, benar. Nah, ini untuk penulisan si naskahnya sendiri ini makan berapa lama nih, Mas? Ya kira-kira sekitar setengah tahun sih. Setengah tahun? Jadi setelah kemudian aku gagasannya soal ide besarnya ada, gitu itu kan memang ide dasar yang aku simpan sejak lama gitu. Terus ketika kemudian Pak Sunil setelah kami selesai membuat Waktu Maghrib, Pak Sunil datang ketemu sama aku lagi terus ngomong, "Tak, aku tuh ada satu judul IP yang sudah aku pegang namanya Sakratul Maut nih gitu. Kira-kira kamu punya cerita nggak?" gitu kan. Terus akhirnya aku meeting sama Pak Sunil bersama Mas Aga Syahkarim, Khalid Kasogi sama Bayu Kurnia. Mereka tuh tim penulis gitu. Nah, lalu kemudian kita brainstorming tuh, kita ngobrol. Nah, aku nyeritain soal itu. Aku nyeritain soal ide dari kisah nyata yang waktu itu aku dengar dari keluargaku soal Eyang Buyutku gitu. Nah, kemudian gagasan dasarnya itu yang diambil, lalu kemudian kita memodifikasi itu dengan menggunakan istilahnya kalau di dalam film horor itu jadi kayak rules of the games-nya gitu. Gitu. Nah, itu kemudian kita bikin menjadi satu cerita fiksi yang ya lalu kemudian kita kembangkan bersama-sama selama setengah tahun itu gitu. Oke. Nah, ini kan aku sempat lihat di sinopsis filmnya itu kan dibahas tentang adanya pegangan ya. Atau bisa dibilang hampir terkait sama kodam nih. Nah, apakah si pegangan atau si kodam ini itu mempengaruhi sulit atau mudahnya kematian dari seseorang? Kalau bicara soal kenyataan yang aku lihat, aku dengar itu mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi demikian. Karena memang ya nggak tahu ya maksudnya dari ketika aku dan penulis naskah itu meriset soal itu, jadi kami coba mencari narasumber-narasumber yang coba kami temukan apakah kemudian yang dialami itu apa sih gitu. Dan rupanya kan memang ketika kita bicara soal kodam atau jin atau apapun itu yang tinggal dalam satu tubuh di dalam sebuah ada dua entitas yang tinggal di dalam sebuah tubuh yang sama itu kan sebenarnya memang ya kayak mereka kayak nyaman aja tuh tinggal di dalam inang dari seseorang kan. Tapi sehingga kemudian masalahnya kan yang ini berumur, yang ini mungkin enggak gitu loh. Jadi kayak ketika kemudian tiba waktunya bagi dia untuk harusnya sudah dipanggil gitu, yang ini nggak mau gitu kan. Jadi kan kayak memang jadi kayak ada sesuatu yang membuat ya karena ini memang bagaimanapun juga tubuh yang dipinjam gitu, sehingga itu logika dasar kan, logika dasar yang kemudian terjadi sejak kita ngomongin soal kodam atau energi apapun itu yang menempati tubuh manusia gitu loh. Jadi ketika kemudian logika dasarnya seperti itu, lalu dari hasil riset yang kita lakukan ya memang sebagian besar mengalami itu gitu. Jadi beberapa kisah yang kami dengar gitu itu jadi kayak semacam ya ini harus dipersihkan dulu, diaturi pergilah, dimonggokan untuk kemudian pergi. Setelah kemudian si energi yang tinggal di dalam tubuh seseorang ini bisa kemudian pergi, entah itu dengan cara diusir dengan pelan atau diapain itu sehingga dia pergi, baru dia bisa kemudian meninggal. Iya. Gitu. Berarti kan bisa dibilang ini mempengaruhi lah ya Mas ya, soal pegangan atau kodam ini. Nah, dari pengalaman Mas Tata sendiri itu ada gak satu kisah yang dimana orang tersebut itu mengalami sakaratul maut yang susah meninggal gara-gara si pegangan atau kodam ini? Sebenarnya ada beberapa gitu kan, tapi meskipun kemudian aku nggak melihat langsung gitu, misalnya itu terjadi di tetanggaku gitu. Tapi kan memang kalau kita bicara tentang titik di mana apa namanya seseorang yang nggak bisa meninggal itu tuh terjadi gitu. Lah tapi kan kemudian karena itu tetangga, lalu kemudian omongan itu jadi bergulir gitu loh. Nah jadi kami kayak langsung mendengar begitu kemudian dikondisikan baru bisa. Oke. Gitu benar-benar susah juga gitu. Terus ada yang dibuang gitu. Ya, ada yang dibuang lah ya. Ada yang dibuang gitu. Ada jadi pada saat itu tuh kayak semacam ketika dia dibuang tuh
barangnya tuh berupa kayak kain. Oh gitu. Kayak kain, terus tiba-tiba ada sesuatu yang wujudnya tuh kayak kendi kecil gitu, kendi kecil yang itu kayak ada isinya tapi kita nggak tahu apa. Lalu kemudian barang-barang itu tuh dilabuh, istilahnya kayak dilarung ke dalam sungai. Jadi dikasih juga ritual-ritual tertentu biar ya pergi gitu. Jadi itu kayak semacam dengan cara yang baik-baik gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah ini balik lagi ke film ya Mas ya, Sakaratul Maut ya. Di sini kan justru malah si anak-anaknya ini rebutan warisan ya Mas ya. Betul. Nah kenapa Mas Tata itu tertarik untuk membahas warisan? Sebenarnya konsep yang diangkat itu dari segi budaya atau dari segi agama? Sebenarnya kalau kita bicara soal core film Sakaratul Maut itu kan sebenarnya kita ngomongin soal drama keluarga, gitu. Rohnya adalah kisah yang ada dalam tubuh sebuah keluarga besar, gitu. Nah, di sini kan kalau kita menceritakan ada cerita tentang keluarga yang kemudian dikepalai oleh seorang bapak yang bernama Pak Wiryo dengan istrinya yang kemudian dia punya 2 anak, gitu. Dan ternyata di balik segala situasi yang terlihat bahagia, Pak Wiryo itu ternyata memang punya istri muda yang lain, yang dia juga punya anak juga gitu. Nah, ini kan adalah dinamika keluarga yang memang terjadi di realita kehidupan sehari-hari. Betul, itu banyak bisa banyak banget kan, kita bisa temukan itu dimanapun gitu loh. Iya. Nah, cuman yang jadi menarik di sini adalah pada saat di suatu hari Pak Wiryo dan istrinya kecelakaan, lalu kemudian si istrinya meninggal di tempat, bapaknya enggak. Padahal di kondisi itu kalau ngomongin soal analisis dari medis itu seharusnya Pak Wiryo itu meninggal, gitu. Tapi ternyata enggak, dia masih koma, jadi kayak hidup segan mati tak mau gitu. Jadi dia masih, jantungnya masih berdetak, dia masih bernafas, tapi dia nggak sadar, gitu. Nah, alih-alih ketika semua keluarga sedang berduka, gitu, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika seharusnya semua orang berpikir bagaimana caranya menemukan Pak Wiryo atau apa sebaiknya upaya yang dilakukan untuk kemudian ya ngomongin soal biaya untuk penyembuhan apa segala macam. Justru sebagian besar dari anak-anaknya itu malah berebut warisan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang jadi tidak elok gitu kan. Iya. Tapi itu sayangnya itu fakta yang terjadi di kehidupan yang mungkin bisa ditemukan di tetanggamu mungkin atau bahkan di bagian-bagian yang penting dari hidup atau keluarga bahkan gitu. Nah, ini kan sebenarnya memang cuplikan dari peristiwa ataupun cuplikan dari realitas yang sebenarnya muncul. Nah, kisah-kisah kayak gitu yang kemudian yang dekat dengan masyarakat yang itu aku coba pengen bawa, aku taruh di film, aku ceritakan biar orang tuh jadi merasa dekat gitu. Karena ya sebagus-bagusnya kita membuat film horor kalau kemudian nggak ada roh bercerita, nggak ada storytellingnya, itu sama aja kopong kan sebenarnya. Betul. Nah, itu jadi sesuatu yang kita utamakan dulu sebenarnya. Bagaimana kita membuat cerita yang solid dulu, konflik tentang keluarganya, bagaimana penonton harus simpati sama karakter-karakternya gitu. Nah, setelahnya baru kemudian kita kasih horornya. Gitu. Iya, benar. Dan memang banyak Mas. Makanya bahaya itu jatuhnya istri simpenan ya Mas ya? Iya, bisa dibilang seperti itulah. Nggak izin ya? Mungkin ada yang izin dan mungkin ada yang enggak. Iya, harusnya sih izin biar tidak celaka gitu. Ya, izin pun kan juga pasti bermasalah kan di awalnya kan. Walaupun ya pura-pura ikhlas ya padahal enggak. Kan banyak juga yang terjadi kayak gitu gitu. Ini banyak banget nih wanita-wanita di sini ya. Udah pada nyengir-nyengir. Aduh, suami saya nanti gimana ya? Masa ada yang mau dimadu kan? Ada aja Mas. Ada aja. Makanya penting komunikasi. Betul. Keren ini ya. Nah, kalau Mas Tata sendiri itu ada nggak sih treatment untuk mengembangkan karakter-karakter dalam cerita ini? Sebenarnya gini, kalau kita bicara soal cerita yang kita punya, setelah kemudian aku brainstorming dan mendevelop bareng bersama penulis-penulisnya, itu kan kita punya naskah yang sangat solid gitu. Nah, dari naskah yang kemudian kita punya, itu tuh sudah langsung pola-pola bentuk karakter yang kita punya itu sudah sangat terdeskripsikan dengan baik melalui aksi, reaksi, karakter, baju yang dia kenakan, sifat dan segala macamnya itu sebenarnya sudah ada gitu. Lalu kemudian ketika kemudian naskah ini kita berikan ke teman-teman aktor dan aktris yang memang terlibat di produksi ini, begitu kemudian kami berkumpul,
mereka tuh sudah langsung punya interpretasi gitu loh. Jadi mereka kayak punya, menurutku tuh karakter si apa namanya Retno tuh seperti ini, karakter si Indah tuh kayak gini, karakter Bugiem tuh kayak gini. Jadi itu yang kemudian jadi kita berkolaborasi untuk bagaimana caranya menghidupkan karakter-karakter yang kita punya itu dengan baik gitu. Artinya dari situ kemudian aku juga memaparkan visiku, apa yang pengen aku capai di sini. Latar belakang mereka, jadi aku juga memang punya satu Bible karakter yang aku punya yang kemudian itu aku floorkan ke mereka, sehingga dari situ kemudian mereka akan memfilter mana yang bisa diserap, mana yang bisa dipakai dan mana yang harus dibuang, gitu. Jadi kita memang sering beberapa kali kita bertemu untuk workshop dan reading untuk mendalami karakter dan ya mereka melakukan pekerjaannya, aku juga melakukan pekerjaanku gitu, sehingga diskusi yang tercipta itu menjadi diskusi yang sangat komunikatif banget, berjalan dua arah gitu. Aku tidak hanya sekedar mendikte, dan kemudian mereka juga punya pendapat, mereka juga punya kesimpulan, sehingga diskusi itu berjalan dengan sangat menyenangkan gitu. Nah, dari hasil interpretasi dan dari hasil apa yang memang pengen aku terjemahkan dalam masing-masing karakter itu jadi sesuatu yang menarik. Terlebih aku tuh punya materi aktor-aktris yang sangat luar biasa gitu. Artinya mereka tuh bisa memainkan peran mereka dengan sangat baik. Mereka punya tuntutan untuk berbahasa Jawa dengan baik dan mereka melakukannya gitu loh. Jadi kayak ketika kemudian kita syuting, once mereka masuk ke dalam frame, itu tuh sama sekali yang aku lihat tuh bukan sesuatu yang terlihat sebagai film, tapi kayak aku tuh hanya melihat mereka tuh kayak masyarakat Kulon Progo yang sedang ngobrol terus kita rekam gitu loh. Karena itu jadi kayak berjalan dengan amat sangat nyata bagiku gitu. Jadi ya aku happy banget sih dengan proses yang aku punya, dengan materi pemain-pemain yang luar biasa tuh itu aku happy banget gitu. Jadi artinya kita sama-sama tahu apa yang akan kita lakukan gitu. Udah sesuai keinginan berarti Mas? Sesuai banget. Sesuai banget. Melebihi ekspektasi bahkan. Oke. Gitu. Nah, kalau tantangan terbesar dalam film Sakaratul Maut ini apa nih Mas? Tantangan proses pembuatannya? Ini tuh menjadi film keduaku bersama Rapi Film yang sifatnya semua karakter yang ada di film tuh didominasi oleh perempuan. Gitu. Mungkin waktu Maghrib yang aku kerjakan atau di beberapa seri sebelumnya itu mungkin aku terlalu maskulin gitu loh. Nah, cuman di sini tuh kan aku lebih banyak harus mendirect perempuan-perempuan yang tangguh-tangguh ini ke dalam layar. Itu tantangan banget sih sebenarnya gitu. Karena kan kadang aku selalu menggunakan perspektifku sebagai seorang cowok untuk mengarahkan hal-hal yang jangan-jangan ini nggak semaskulin itu deh gitu. Jadi kan itu kan jadi hal-hal yang aku harus diskusi sama mereka gitu sebenarnya. Nah, tapi juga yaitu beruntung dan menariknya adalah mereka punya interpretasi sudut pandang mereka sebagai perempuan, sehingga bagiku jadi aku merasa oh gini ya cara pandang perempuan atas menyikapi sebuah peristiwa, menyikapi sebuah hal-hal yang memang itu tuh harusnya seperti ini tuh, jadi aku ngerti gitu. Iya, paham. Nah, itu tantangan yang memang sangat menantang gitu. Terus yang kedua juga aku harus mengeksplorasi bentuk teknis horornya juga sih. Gitu. Maksudku aku nggak mau horor sekedar jump scare. Itu nggak gitu. Jadi jump scare tetap ada, tapi membawa peristiwanya menuju ke jump scare itu kan menjadi ada teknis-teknis tertentu yang itu aku coba eksplorasi di film Sakaratul Maut ini gitu. Itu jadi sesuatu yang sangat menantang sekaligus menyenangkan untuk coba dikerjakan gitu. Iya. Nah, untuk pemilihan cast-nya sendiri ini, itu biasanya dilakuin casting nggak sih Mas? Udah pasti ya? Normalnya itu dilakukan dengan cara casting. Tapi di project ini kita nggak ada casting sih. Hah? Nggak ada. Kita seingatku ya, aku agak lupa, tapi seingatku kita tuh langsung memilih. Langsung milih? Kita tuh langsung memilih, maksudnya kita punya karakter utamanya, terus kemudian jadi kayak begitu kemudian kita membayangkan palet karakter yang kita punya itu kita langsung kayak menentukan nama-namanya gitu. Ini siapa, ini cocoknya siapa, ini cocoknya siapa, ini cocoknya siapa gitu. Nah itu kayak nggak tahu rasanya itu seperti naskahnya tuh memilih mereka aja untuk masuk ke dalam karakter yang memang kita inginkan. Dan benar sih, maksudnya begitu kemudian kita sudah bertemu, kita berlatih dan kita segala macam persiapan syuting ya, termasuk mencoba fitting wardrobe, fitting make up, berdialek Jawa, lalu kemudian masuk ke dalam situasi di set itu tuh kayak bener-bener yang ya ini sesuatu yang nggak tahu energinya bisa
ngeblend aja sama hal-hal yang berarti kayak main feeling ya. feeling ya, benar-benar feeling ya, nggak pakai case ya. Nah, pada saat proses syuting kan di lapangan itu kan biasanya berbeda ya dari apa yang kita udah meetingin segala macam. Pernah nggak Mas, pas di lapangan itu Mas butuh orang lain nih kayak masyarakat sekitar itu Mas bawa, pernah nggak? Itu di film Sakaratul Maut tuh kan kita ada adegan, kalau mungkin nanti kamu ngeliat trailernya, itu kan ada adegan di mana orang-orang ada momen tahlilan, lalu ada momen pemakaman gitu. Itu semua orang-orang yang terlibat di situ itu orang-orang kampung sekitar. Gitu. Beberapa tuh memang penduduk sekitar yang kita ajakin untuk main gitu, terus kita kondisikan untuk menjadi bagian dari warga yang datang melayat, terus datang dan berdoa, gitu-gitu. Jadi kita memang apa ya, kebiasaan kami itu ketika kami syuting, dan memang aku kan kalau syuting selalu di area Jogja gitu kan. Yang menarik kenapa aku syuting di Jogja karena selain persoalan ruang, itu juga persoalan SDM-nya. Sumber daya manusia. Selain ngomongin soal kru, itu warga-warga yang ada di Jogja itu, di lokasi kami syuting itu, mereka tuh sangat nggak tahu ya, punya kemampuan yang yuk syuting yuk, mau nggak? Terus dari Telkomku ngajakin mereka, terus ayo syuting. Tapi mereka sangat kooperatif, bisa bekerja sama dan bisa diarahkan gitu. Oh, bisa diarahkan. Sangat bisa diarahkan. Itu yang menarik gitu. Makanya kayak jadi sangat menyenangkan bagi saya sebagai sutradara ketika misalnya saya syuting dan membutuhkan kayak crowd gitu kan, kayak kumpulan massa gitu. Nah, di Jogja tuh itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk bisa dikerjakan dengan warga-warga setempat yang lokasinya kita pakai. Dan itu nggak pernah ada salah ketika memilih si ya, case ada. Oh, ada. Satu dua tuh ada. Ada gitu. ya, maksudnya hal-hal yang salah tuh pasti dalam syuting tuh pasti ada gitu. Syuting tuh sepanjang belasan hari atau puluhan hari kita syuting tuh pasti ada banyak masalah lah. Nggak mungkin enggak gitu loh. Tapi kan perkaranya bagaimana kita menyikapi masalah itu, lalu bagaimana kemudian kita menciptakan solusi atas masalah itu yang paling penting. Gitu. Tapi kalau untuk case utamanya nggak ada masalah tuh Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti pas itu milihnya. Kalau milihnya takutnya kayak milih nih orang nih karakternya cengengesan kayak saya tuh Mas, itu kan nggak bisa serius, nggak bisa nangis, itu salah itu bakal ribet tuh ya kayak gitu. Pernah gak tuh Mas? Salah, bener-bener salah. Aduh, ini mana? Ya ada pernah kayak gitu. Tapi siapa artisnya Mas? Enggak ya, enggak bercanda. Siapa ya? Nah, ini tadi karena Mas Tata ini udah bilang coba nonton trailernya, ini gue pengen ngajak teman-teman atau pasukan Lentera Malam untuk kita nonton trailernya dulu ya dari film Sakaratul Maut. Nah, ini trailernya. Takut merasa bersalah, Mbak. Kalau kita tidak ikhtiar dulu. Ikhtiar apa, Nok? Kepergiannya kita tunda-tunda terus. Bapak itu masih hidup. Mergone dibantu Allah. Sapa ngerti ono mujizat, Mbak? Sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak. Warisan tidak boleh dibagi rata. Alah, jangan kamu nggawa-nggawa agama barang. Rasa kurang ajar. Delok mriki, demi Allah. Saiki bapakku arep mbok pateni luwih cepat. Aku hanya mau melindungi Bapak. Pak. Jin di dalam tubuh Bapak. Jangan-jangan jin itu yang membuat Bapak tidak bisa meninggal. Kita coba memanggilnya. Bagaimana caranya, Pak? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Kau rela menerimaku, dan aku akan menyelamatkan nyawamu.
Nah guys, itu tadi ya trailernya ya. Nah kalau tadi itu kita udah ngobrol banyak sama sutradaranya Mas Tata. Nah sekarang kita udah kedatangan salah satu cast film tersebut. Kita sapa aja namanya Kak Maryam. Kak Maryam, apa kabar Kak? Baik ya Kak ya. Gimana Kak? Seneng menjalani proyek film dari Sakaratul Maut ini? Seneng banget ya, seru. Syuting sama Mas Tata tuh seru. Jujur gak nih? Jujur gak nih? Jujur banget. Iya, Seru. Apa yang bikin tertarik Kak Maryam ini untuk terlibat dalam film Sakaratul Maut nih? Jujur nih. Uang. Yang pertama Mas Tata. Karena yang kedua Mas Tatanya. baru ceritanya. Oke. Selain itu ada lagi? Enggak. Oh itu ya Mas Tata dan juga ceritanya. Iya. Berarti udah sempet baca dulu ya, reading ya kalau itu ya? Iya. Oke. Nah ini apa aja yang udah dipersiapkan nih dari Kak Maryam sendiri pada saat untuk meranin si karakter ini nih? Boleh cerita sedikit juga lah karakter ini gimana nih? Bu Gim itu istri keduanya Pak Wiryo. Ini yang istri mudanya ya? Iya, gitulah. Istri simpanan nih, oke. Oke, terus Kak? Dia sebetulnya, ibu-ibu biasa banget. Yang sangat perhatian sama keluarga. Kepada anak-anak suaminya juga sebetulnya cukup, dia punya, kayaknya nggak mungkin nggak sayang gitu ya. Yang dia khawatirkan ya pasti anaknya sendiri juga. Ibu-ibu pada umumnya lah, normal gitu. Ibu-ibu yang perhatian sama keluarga. Dan dia udah tua sebetulnya. Nggak tua-tua amat ya, nggak setua Bu Wiryo. Tapi juga termasuk sudah tua. Sudah tua juga. Itu tantangannya, menjadi tua. Nah kalau proses syutingnya ini berapa lama sih? Boleh dari Kak Maryam dulu, terus ke Mas Tata? Sekitar 20 hari ya. 20 sampai 25 hari ya. Terutama Mas Tata, Indah, dan Della ya. Mereka lebih banyak scene ya? Iya, gitu. Karena mainnya mereka kan. Oke. Ya, seru. Jogja lagi panas-panasnya. Luar biasa. Panas terus tuh? Iya. Oke. Tapi karena lokasi syutingnya di tempat yang indah banget ya, begitu kita keluar satu sawah, bukit-bukit, menikmati matahari terbenam dengan cantik banget. Sambil joget-joget TikTok. Sambil joget-joget TikTok. Wah, parah sih. Seru banget. Nah tapi di balik keindahan Jogja yang tadi udah disebutin sama Kak Maryam, ada gak nih kisah atau pengalaman horor pada saat proses syuting? Boleh dari Kak Maryam, boleh dari Mas Tata, terserah. Kalau aku sih pengalaman horornya cuma sakit ketika lagi nunggu take. Itu nyebelin sih, Mas ya, mohon maaf. Sakit apa nih maksudnya? Sakit beneran. Tiba-tiba, ini kayaknya kok, ini bukan asam lambung, ini gas. Naik, dada sakit. Terus demam. Terus udah, saat itu juga langsung dibawa ke klinik, masih dengan makeup, prostetik, dengan rambut masih putih dan wardrobe yang dipakai waktu itu. Ya udah. Jadi kayak ibu-ibu setempat yang sudah dibawa ke klinik. Iya betul. Terus ditemenin sama satu anak produksi dan telco. Terus ditanya, sebentar, ibu usianya berapa? Dia sampai gini. Terus telconya langsung bilang, enggak, itu yang bener. Ini make up. Terus, oke. Lagi syuting ya Bu ya? Gitu. Iya, lagi syuting ya Bu. Ya udah, udah lanjut. Cuma tetap malam itu lanjut take lagi. Alhamdulillah sudah baik-baik saja. Aman ya. Aman. Kalau Mas Tata sendiri ada nggak pas? Kalau aku pribadi sih nggak ada sebenarnya. Cuman memang gini sih yang jadi menarik ketika kita syuting di sebuah daerah-daerah yang memang cocok untuk dijadikan set kita, itu kan sebenarnya kita tuh masuk ke area-area baru kan. Area-area baru. Misalnya kayak contohnya kita di Sakaratul Maut itu kita memakai sebuah rumah. Karena memang yang aku pengen punya setting rumah yang kemudian disesuaikan sama level sosialnya si Pak Wiryo sebagai karakter utama tuh kayak rumah yang Jawa banget, yang ada pendoponya, lalu ada beberapa rumah sayap, ada dapur gitu lah. Jadi rumah khas daerah, apalagi kalau ngomongin Jogja dan sekitarnya tuh gede-gede semua gitu.
Nah itu kan jadi semacam, itu kan rumah kosong yang memang tidak ada penghuninya. Jadi ketika kita masuk tuh memang udah kosong-kosongan banget itu. Nah itu kan akhirnya kita harus menghidupkan rumah itu dengan ngecat ulang rumahnya, masukin properti rumah biar rumah itu terlihat hidup gitu. Jadi kita ada persiapan yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk merapikan rumah. Lalu setelah rumah jadi kan kita kasih kehidupan di sana gitu. Nah, ya dari situ aja, dari situ tuh ya beberapa kru kayak menemukan beberapa hal-hal janggal gitu-gitulah. Tapi kan itu memang dinamika setiap kali kita punya lokasi baru ya. Iya. Nah, sempat ada ritual izin dulu gak sih? Kita selalu gitu. Setiap kali kita maksudnya setiap kali kita syuting di tempat-tempat yang baru atau bukan tempat-tempat yang memang kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Jadi kita tuh selalu mengundang tetua penduduk sekitar yang kemudian setiap kali kita mau syuting tuh kita selalu ada doa bersama di lokasi itu. Lalu kemudian para tetua-tetua itu kemudian datang ya. Sifatnya kita minta izin, mengucap syukur, sama juga mendoakan hal-hal yang baik supaya tidak ada hal-hal buruk yang terjadi, syutingnya juga lancar gitu ya. Kita tuh selalu ritual yang kita lakukan tuh kita selalu potong tumpeng. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, kemudian meminta izin yang baik-baik, semoga syutingnya dilancarkan, lalu kita potong tumpeng, kita syuting gitu. Kita selalu melakukan itu sih. Dan itu beneran lancar ya Mas ya? Lancar, sangat lancar. Ya? Harusnya nggak usah berdoa biar nggak lancar gitu. Maksudnya ada pengalaman horor ya? Maksudnya seperti itu ya? Kalau di waktu maghrib banyak waktu maghrib. Kalau waktu maghrib banyak. Okay. Nah Mas, ini kalau di trailer itu kan lokasinya itu kayak ada di sebuah desa gitu ya. Ini Mas Tata sendiri yang nemu lokasinya atau ada tim lagi? Enggak, kalau bicara soal proses kita menemukan lokasi itu sebenarnya memang dari teman-teman teman-teman lokasi. Jadi kalau dalam struktur tim produksi itu kan memang ada khusus satu tim yang memang tugasnya itu location manager namanya. Nah, mereka tuh tugasnya memang mencari lokasi yang sesuai sama kebutuhan naskah dan kebutuhan visi sutradara gitu. Nah, dari kemudian kami ada meeting, terus aku memaparkan ke mereka, aku tuh pengennya rumahnya kayak gini-gini tadi seperti aku sebutkan. Lalu mereka kemudian menyebar tuh bertugas untuk yang satu ke daerah A, yang satu ke daerah B, yang satu ke daerah C. Jadi mereka menyisir lokasi sehingga kemudian kita mendapatkan lokasi yang tepat gitu. Nah, setelah itu ya udah kami ke sana, ke desa aku lupa namanya, tapi itu di area sekitar Kulon Progo gitu. Terus ya dari situ wah ternyata begitu kita ngeliat bagus banget nih, cocok banget gitu. Lebih dari ekspektasi lagi? Lebih dari ekspektasi. Ya, kalau itu sesuai. Oh, sesuai. Kalau itu sesuai. Ya. Kalau soal rumah itu sesuai, lalu kemudian ketika kita masuk tuh kayak, wow, ini rumah yang sangat keren dan sangat cocok untuk ditinggali oleh keluarga Pak Wiryo gitu. Ya, dari situ kemudian kita masuk dan kita syuting di situ gitu. Oke. Nah, ini apakah film Sakaratul Maut ini termasuk sequel dari film sebelumnya, Mas? Enggak sih. Enggak, tapi percayalah bahwa setelah aku membuat Waktu Maghrib tuh aku memberikan banyak level horor yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Jadi kalau beberapa orang pernah bilang bahwa di Waktu Maghrib itu aku membuat sesuatu yang membuat mereka tuh selalu terngiang-ngiang gitu. Nah, di Sakaratul Maut ini sepertinya ada hal-hal yang juga bisa disikapi dengan cara gitu juga gitu. Karena aku menyajikan sesuatu yang nanti akan mengejutkan. Oke. Berarti ini gitu. Jaminan dari Mas Tata ya? Iya dong. Lebih berkesan dari yang sebelumnya. Waktu Maghrib itu ya. Betul. Sakaratul Maut nih guys, ya kan. Nah, ini kan Sakaratul Maut itu film yang bisa dibilang dekat dengan masyarakat gitu ya. Kegiatannya atau kehidupan sehari-hari diambil dari masyarakat. Nah, itu ada kesulitan tersendiri gak sih, Mas? Kesulitan dalam hal apa nih? Iya, walaupun ini film bisa dibilang kan dekat dengan masyarakat nih, tapi apakah sulit pengerjaannya atau malah gampang gitu? Semakin dekat tuh semakin sulit kayaknya. Nah itu iya, aku percaya itu tuh. Semakin dekat tuh semakin sulit karena kita kan harus membuat masyarakat yakin dari apa yang kita sajikan itu tuh memang dekat. Memang dekat gitu loh. Nah itu tuh jadi sangat menantang gitu. Makanya kan memang aku butuh aktor-aktor yang aku punya tuh benar-benar bagaimana mereka harus bisa
menerima apa yang tertulis di naskah itu kemudian dia jadikan sesuatu yang hidup dari tubuh para aktor-aktor ini gitu. Nah, itu yang jadi menarik prosesnya gitu, karena dengan kemudian mereka benar-benar sudah menerima soal karakter itu, lalu kemudian mereka menghidupkannya. Bagiku, ketika di awal aku merasa sulit, aku jadi merasa jadi merasa ya seneng aja ketika kemudian teman-teman pemain kayak Mbak Mariam ini berhasil menghidupkan karakter mereka dengan semeyakinkan itu gitu. Iya. Gitu sih. Untuk Kak Mariam sendiri nih, itu ada kesulitan nggak tuh? Karena udah dekat dengan masyarakat gitu story-nya. Satu, aku bukan warga Jogja. Iya itu susah tuh. Sejujurnya aku hanya memakai bekal ingatan dan memperhatikan. Jadi selama aku menunggu waktu syuting, aku harus ngelihat warga sekitar seperti apa dan kecenderungan orang-orang dalam keseharian seperti apa. Itu aja. Bekalku hanya itu. Yang Kak Mariam ingat gimana tuh karakter orang sana? Kalau sopan, orang Indonesia mayoritas sopan-sopan loh. Iya loh. Iya. Nggak pernah memang karakter jorok. Orang Indonesia begitu. Ngomong jorok, di mana-mana kayaknya orang ngomong jorok. Ngomong jorok juga ya. Kirain nggak pernah ngomong jorok. Lah juga, apalagi Kak, yang paling Kak inget gitu, diambil gitu. Di setiap rumah mereka selalu ada kebun. Selalu. Daerah situ ya, daerah tempat kita syuting, selalu ada kebun. Artinya sebetulnya mereka orangnya sangat perhatian dong. Oh gitu. Ada kok tergambarkan di film ini. Oh. Seberapa perhatian sebetulnya warga sekitar. Tapi ini perhatian ke semua orang, bukan ada maunya gitu ya? Bukan ada maunya. Bukan ada maunya. Karena kan sekarang udah banyak yang fake-fake, Kak. Loh, banyak itu kan persoalan kepentingan aja. Iya, banyak yang perhatian cuma karena ada kepentingan gitu. Iya. Kok jadi curcol? Iya, curcol ini saya. Kak Mariam, ini apa yang bikin beda nih dari film sebelumnya di film Sakaratul Maut ini dengan film-film horor lainnya mungkin, atau film-film sebelumnya Kak Mariam? Kekuatannya udah pada cerita sih. Oh, oke. Terus? Dan penyutradaraannya Mas Tata. Mas Tata itu ya bikin beda ya? Itu yang bikin beda. Nah, Mas Tata sendiri apa yang bikin beda, Mas? Nggak tahu. Dari Waktu Maghrib mungkin perbandingannya. Ya, kalau bicara soal prosesku tentu saja itu ada eskalasinya gitu. Waktu Maghrib itu kan film horor pertamaku ya, itu dimana aku ketika membuat cerita yang hubungannya harus bikin adegan-adegan horor itu kan masih sangat meraba-raba gitu. Gini bener nggak ya? Gini serem nggak ya? Gitu pas nggak sih gitu kan? Aku punya ketakutan seperti itu gitu. Nah, setelah aku proses di Waktu Maghrib, lalu kemudian aku masuk ke Sakaratul Maut, otomatis aku sudah bisa mengelola hal-hal yang pengen aku kerjakan gitu. Nah, cuman yang membedakan, yang paling menarik sebenarnya dari Sakaratul Maut itu menurutku adalah soal karakter-karakter yang ada di dalam film ini. Karakternya ada lumayan banyak. Dan di sini tuh yang menarik adalah kami tidak membicarakan hitam putihnya manusia. Iya, betul. Tapi kita sedang membicarakan manusia yang sifatnya itu memang abu-abu gitu. Artinya apa yang kamu lihat itu terlihat jahat, itu tidak selamanya sebenarnya jahat sebenarnya gitu. Jadi yang kita hadirkan di film Sakaratul Maut itu tuh kita sedang menghadirkan banyak manusia dengan goals-nya mereka masing-masing sebagai manusia. Betul. Yang kalau kita lihat itu terlihat jahat. Tapi aslinya mereka tuh sedang membela sesuatu yang sebenarnya itu tuh mereka punya kebenaran sendiri gitu loh. Jadi ya kayak mungkin kita akan terkesan wah dia jahat banget nih. Tapi yang dia lakukan tuh kenapa dia melakukan itu karena dia sedang membela sesuatu yang dia yakini itu benar. Kebenaran itu kan berstandar ganda gitu. Nah, itu hal yang kemudian muncul nih di Sakaratul Maut nih. Jadi di Sakaratul Maut tuh nggak ada jagoannya yang suci gitu, nggak ada penjahat yang paling jahat itu nggak ada. Jadi semuanya itu benar-benar sangat manusiawi banget gitu. Nah, ini yang sepertinya membedakan sih. Sepertinya membedakan dengan film-film horor Indonesia yang lain gitu. Iya, benar. Jadi yang nonton akan ngerasa sangat dekat. Justru. Bener. Berarti memang tidak terlalu jahat kalau punya istri kedua ya?
Tergantung sudut perspektif pandangnya. ya. Betul, gitu. Kalau sudut pandang mungkin dengan berpikir yang kayak gini tadi, kayaknya mungkin jahat ya banyak kali ya. Bisa jadi, Bisa jadi jahat iya. ya. Jadi jahat. Tapi kan di dalamnya siapa tahu istri keduanya itu sedang membela sesuatu. Mungkin. Gitu ya. Jadi terlihat baik. Ya tergantung lah sudut pandang kalian. Iya, tergantung sudut pandang. Nah, ini apa harapan dari Kak Mariam atau Mas Tata untuk respon para penonton nih di film Sakaratul Maut ini? Semoga film ini bisa diterima sama banyak orang. Karena lagi-lagi ini kan ngomongin kehidupan sehari-hari kita gitu, masyarakat Indonesia. Semoga menikmati apapun yang ada di film ini yang ditawarkan. Itu pesan harapannya ya. Kalau dari Mas Tata sendiri? Ya, Sakaratul Maut itu tuh didesain untuk ditonton di bioskop. Jadi kenapa kemudian kami membuat dengan cara-cara dan mendesain horornya sedemikian rupa tuh karena memang menonton di bioskop itu tuh jadi punya pengalaman sinematik atas gambarnya, atas sound yang dihasilkan. Jadi kami memang benar-benar mendesain ini tuh seproper mungkin biar ketika orang masuk dan nonton ke bioskop tuh bisa berasa seru, tegang, haru gitu tuh mix feeling banget gitu loh. Jadi itu memang hanya bisa dirasakan di bioskop. Jadi harapanku adalah semua teman-teman yang memang suka sama film-film horor, drama horor gitu bisa nonton di hari pertama ketika Sakaratul Maut tayang di tanggal 1 Agustus gitu. Lalu setelah kemudian kalian merasakan sensasi menonton film Sakaratul Maut di bioskop, jika memang filmnya bagus dan ya harusnya bagus gitu, harusnya semua penonton suka, tolong kabarkan ke teman-teman, kerabat, keluarga atau siapapun dan ajak nonton bareng gitu loh. Karena Sakaratul Maut itu memang tontonan yang asiknya tuh ditonton bareng-bareng sih. Seru-seruan bareng gitu lah. Masih gitu. ini ya, family friendly ya? Family friendly 17 plus. 17 plus tapi ya. Family friendly tapi 17 plus ya. Karena ada adegan istri muda nih. Cakap istri muda aja. Sama satu lagi mungkin dari Kak Mariam dan juga Mas Tata, filmnya itu mulai di tanggal berapa? Tayang 1 Agustus 2024. Jadi harus nonton di bioskop. Ajak teman, ajak keluarga. Mas Tata boleh tambahin? Ya, tadi udah ya, maksudnya harus merasakan sensasi menonton Sakaratul Maut di bioskop karena memang di situ kita akan bisa menikmati banyak peristiwa seru dan sinematik yang memang ya harus disaksikan di bioskop. Gitu. Apalagi nih buat pasukan Lentera Malam atau teman-teman yang nonton yang pernah nonton film waktu maghrib itu wajib nonton film Sakaratul Maut juga karena udah jaminan nih dari Mas Tatanya sendiri kalau film ini lebih berkesan dari film sebelumnya. Oke, jangan lupa guys, 1 Agustus 2024 di bioskop kesayangan kalian. Emang kalian sayang sama bioskop? Ya. Yaudah, mungkin video ini cukup sampai sini aja. Terima kasih Kak Mariam dan juga Mas Tata. Gua Jamal dari Lentera Malam dan saya Siddhartha Tata. Saya Mariam Supraba. Izin pamit. Bye.